Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ahwat sekalian, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini masih ada kaitannya. Baru saja kita menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan. Perlu bagi kita sama-sama untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Adakah pengaruh dari ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan terhadap jiwa kita? Karena tentu saja ibadah disebut sebagai ibadah yang baik, benar, utuh atau sempurna jika membawa pengaruh-pengaruh positif pada jiwa kita. Ada beberapa poin yang akan sama-sama kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, kita memuhasabah semakin teguhkah keimanan kita selepas Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Shadaqallahul azim. An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ayat ini jelas menyeru kita semua untuk istiqomah di dalam keimanan. Dan tentu saja sarana untuk meneguhkan keimanan itu adalah ibadah kepada Allah. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 27 yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Yang di dalam ayatnya disebut bil qaulis sabit, dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Qatadah berkata, dalam kehidupan dunia Allah meneguhkan iman mereka dengan perbuatan baik, yaitu ibadah dan amal soleh yang mereka kerjakan. Ya, jadi bil qolis sabit itu ditafsirkan yaitu dengan ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa kemudian menjadi peneguh keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kemahabesaran Allah, keyakinan kita kemahabaikan Allah, keyakinan kita terhadap kasih sayang Allah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang coba sama-sama kita evaluasi, makin kuatkah penyerahan diri dan ketundukan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus memaknai bahwa ibadah itu hakikatnya kita sedang melakukan penyadaran diri pada diri kita akan keagungan Allah dan penyadaran diri pada diri kita akan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, jadi pengagungan dan kemudian rasa syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang serta bahtera yang berjalan di lautan yang bermanfaat bagi manusia dan apa yang telah Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi ini segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Baqarah ayat 14. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rizki dengan sebahagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Rabbmu yang maha agung, Allah Rabb semesta alam. Al-Mu'min ayat 64. Ya, jadi ketika dalam beribadah kita menyadari kebesaran dan kasih sayang Allah, rasa syukur yang begitu besar yang bisa kita hadirkan, maka insya Allah tentu saja ketundukan kita dan penyerahan diri kita kepada Allah semakin kuat. Nah, jadi itu evaluasi kita yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita mengevaluasi apakah ibadah Ramadan kita itu makin memperkokoh ihsan kita. Apa sih ihsan? Rasulullah SAW bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ibadah Ramadan kita itu harus kemudian menghadirkan rasa ihsan yang semakin kuat. Kita sudah dilatih untuk walaupun tidak ada siapa-siapa, kita tetap tidak memakan atau meminum sesuatu. Di malam hari kita tetap kemudian bertahan untuk bangun, memperkuat muraqabah kita kepada Allah. Dan ketika itu kemudian terus terbawa selesai Ramadan, berarti kekokohan ihsan kita makin terbangun ya di bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa kita raih. Kemudian yang keempat, apakah kita sudah makin memperkuat sikap ikhbat atau ketundukan kepada Allah? Ya, karena tentu saja ibadah apapun termasuk ibadah di bulan Ramadan itu dalam rangka untuk menunjukkan ketundukan kita atau ikhbat kita kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ilahukum ilahu wahid falahul aslimu wa basyiril mukhbitin. Shadaqallahul azim. Maka Rabbmu, maka ilahmu, maka Tuhanmu ialah ilah yang esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada muhbitin, kepada orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah. Ya, Al-Hajj ayat 34. Jadi sudahkah kita merasakan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu makin membuat kita tunduk, makin membuat kita rendah, bukan justru dalam rangka kitalah pemenang, kitalah yang hebat, kitalah yang wah, bukan ya. Jadi kita tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu karena ketundukan kita kepada Allah, karena merendahkan diri kita kepada Allah. Dan kalau itu disebut kemenangan, kalau itu disebut kesuksesan itu semata-mata karena Allah lah yang telah menolong kita. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah
hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh dan merendahkan diri kepada Rabb mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Itu ya. Jadi kita hadirkan hati yang tenang bersama Allah, ya. Kita hadirkan keikhlasan ya di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan itu terus ya kita jaga perendahan diri kita kepada Allah itu selepas Ramadan. Jadi kita yakini bahwa keberhasilan kita untuk melakukan berbagai yang Allah perintahkan di bulan Ramadan itu karena pertolongan Allah, bukan karena kehebatan kita. Kemudian yang kelima, poin yang harus kita evaluasi, apakah tawakal kita kepada Allah makin teguh atau tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Tolak ayat 3. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh tawakal kepadanya, sungguh kalian akan diberikan rizki oleh Allah sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung. Pagi hari burung tersebut keluar dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad ya. Jadi mudah-mudahan training atau pelatihan Ramadan yang sudah kita lakukan itu makin menghadirkan tawakal kita kepada Allah ya. Jadi bersandar hati dengan sebenarnya kepada Allah dalam memperoleh kemaslahatan dan menolak bahaya, baik urusan dunia maupun akhirat secara keseluruhan, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Jadi mudah-mudahan perasaan itu terus hadir pada kita ya, apalagi dalam kondisi sekarang ya, wabah itu masih Allah ujikan pada kita. Seharusnya tempaan di bulan Ramadan itu makin memperkokoh kita dalam menjalani kondisi yang sekarang hadir. Kemudian yang keenam, apakah kecintaan kita kepada Allah makin menguat dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum. Katakanlah jika bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, jika anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, istri-istri atau pasangan, wa ashiratukum, keluarga kamu, wa amwalun iktaraftumuha, serta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu sukai ya, rumah kita, istana kita, apartemen kita, ahaba ilaikum, lebih kamu cintai minallah, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadi fi sabilihi, dan berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik ya. Jadi mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita lakukan, muraqabah yang kita lakukan, saum yang kita lakukan, tarawih yang kita lakukan, tahajud yang kita lakukan, sedekah dan seterusnya selama 30 hari mampu menghadirkan kecintaan yang terus makin mendalam, apalagi dikuatkan di 10 hari terakhir yang kita kemudian menjauh dari dunia sementara. Kita dekati Allah,
kita agungkan Allah, kita mohon ampunan kepada Allah atas berbagai kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Ya, mudah-mudahan itu bisa hadir pada kita. Kemudian ketujuh dan kedelapan yang kita evaluasi atau kita muhasabahi adalah makin menguat tidak khauf atau rasa takut dan roja, pengharapan kita kepada Allah. Ibadah yang benar, termasuk ibadah Ramadan yang benar, akan memunculkan khauf, rasa takut dan roja, pengharapan, yaitu rasa khawatir dan harap-harap cemas terhadap murka dan kasih sayang Allah. Nah, ini harus seimbang ya antara khauf dan roja ini pada diri kita. Jangan sampai khauf itu menyebabkan kita putus asa dari rahmat dan ampunan Allah, dan jangan sampai roja menyebabkan kita menganggap remeh ancaman atau siksa Allah. Di dalam hadis yang artinya, seandainya seorang mukmin mengetahui siksa yang ada di sisi Allah, maka dia tidak akan berhenti berharap sedikit pun untuk masuk surga. Dan seandainya seorang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, maka dia tidak akan berputus asa sedikit pun untuk masuk ke dalam surganya. Ya, jadi harus seimbang dalam kondisi banyak nikmat yang Allah hadirkan kepada kita, supaya kita tidak sombong, ya, supaya roja kita tidak terlalu besar. Maka kita harus menguatkan khauf kita. Kita harus bertanya, apakah ini benar-benar nikmat atau jangan-jangan ini ujian, menghabiskan nikmat-nikmat di akhirat di dunia untuk kita. Nauzubillah. Dalam kondisi sebaliknya, dalam kondisi kesempitan, sakit, dalam kondisi serba susah, maka roja yang harus kita kuatkan. Ya, roja yang harus kita kuatkan. Ketika kita merasa dosa kita banyak, ya, kita yakinkan bahwa Allah memiliki rahmat yang besar. Ketika kita bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita tahu bahwa ketika ada kesempitan-kesempitan yang Allah hadirkan kepada kita, ada balasan pahala yang besar yang Allah janjikan buat kita. Jadi harus seimbang. Ya, dalam kondisi seimbang, maka yang hadir ketika ada nikmat atau karunia, kita enggak sombong, atau sebaliknya ketika ada ujian, kesempitan atau sakit, kita tidak berputus asa. Mudah-mudahan itu bisa kita rasakan ya selepas pelatihan Ramadan. Kemudian yang ke-9, adakah tumbuh sikap taubat kita kepada Allah? Seharusnya dengan 10 hari terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Engkau Maha Pengampun, Engkau sangat mencintai orang yang memohon ampun, ampunilah aku. Dan itu kita lakukan, ya, kita mohon ampun kepada Allah, mohon ampun ketika penunaian hak-hak Allah tidak kita tunaikan, kemudian hak orang tua kita, kemudian hak pasangan kita, kemudian hak anak-anak kita, kemudian hak lingkungan kita, tetangga kita, teman kita, dan seterusnya. Dan itu kita lantunkan terus, ya, secara secara makin menguat di 10 hari terakhir. Seharusnya tumbuh, ya, sikap taubat pada diri kita. Ya, tidak ada kecenderungan untuk kemudian kita mengulang. Ya, jadi pengakuan atas dosa, penyesalan dan berhenti serta tekad untuk tidak mengulanginya. Insya Allah mudah-mudahan ketika itu sungguh-sungguh kita lakukan di 10 malam terakhir, kita bisa menjadi pribadi yang kemudian kokoh, ya, bertahan pada taubat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
di dalam surat At-Taubah ayat 112 yang artinya Allah berfirman mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat yang mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Kemudian yang ke-10 evaluasinya adalah apakah kemudian selepas Ramadan kita menjadi terbiasa untuk ad-du'a, terbiasa untuk menyeru, terbiasa untuk memohon kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi disebutkan di dalam hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, jadi mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang kemudian ketika ada masalah Allah yang teringat. Ada masalah Allah yang teringat. Ada masalah kita tidak malu untuk memohon kepada Allah. Di dalam surat Al-Mu'min ayat 40 Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk jahanam dalam keadaan hina dina. Dan sebagian mufassir mengatakan bahwa dari menyembahku dalam ayat tadi maknanya adalah dari berdoa kepadaku, ya, nauzubillah. Jadi terus kuatkan semangat untuk berdoa kepada Allah. Kemudian yang terakhir yang ke-11, apakah makin terwujud sikap khusyuk, lembut, tenang, tunduk dan rendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Secara makna khusyuk itu artinya diam, tenang, ya, as-sukun atau at-tazallul, merendahkan diri. Nah, sifat khusyuk ini bersumber dari hati yang kemudian pengaruhnya terpancar pada anggota tubuh kita. Ya, jadi khusyuk di dalam hati, ketenangan, ketundukan hadir ya di dalam anggota tubuh kita. Ya, jadi ikut khusyuk, anggota tubuh kita itu akan mengikuti hati sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik maka akan baik seluruh tubuh manusia, dan jika segumpal daging itu buruk maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Jadi mudah-mudahan selepas Ramadan kita menjadi orang-orang yang khusyuk, tenang, ya, dan selalu menghadirkan ketenangan itu tertampakkan ya di dalam anggota tubuh kita. Ya, akhwat sekalian, insyaallah itu pembahasan kita ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari sekian poin yang kita bahas setidak-tidaknya walaupun tidak secara baik ya, secara sempurna, tapi kita sudah meraih semuanya, sehingga apa yang kita harapkan tujuan dari Ramadan itu bisa kita raih. Mudah-mudahan ke-11 poin tadi bisa menjadi bahan evaluasi buat kita agar apa yang menjadi tujuan Ramadan bisa kita raih, yaitu la'allakum tattaqun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan, puasa kita, sedekah kita, tarawih kita, iktikaf kita, dan seterusnya, itu semua bernilai ibadah yang sehat yang menghadirkan takwa. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab.